Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Komdis PSSI yang mengeluarkan denda secara borongan. Soalnya banyak banget dendanya ya, meskipun nggak semuanya berupa duit ya. Tapi yuk kita lihat aja nih, siapa aja yang kena denda dan denda apa saja sih. Yang pertama, Eduardo Almeida dan Luis Carlos, yakni pelatih dan asisten pelatih Rans, didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah memasuki area lapangan saat lawan Barito Putra. Yang kedua, Bayu Pradana dari Barito Putra didenda 10 juta dan larangan tampil 1 kali. Pelanggarannya adalah menginjak pemain Rans. Cuma 1 kali larangan tampil cuy. Ya iyalah, mana berani Komdis jatuhkan sanksi yang gede ke klub yang dimiliki oleh Esko PSSI. Yang gini ngomong sepak bola mau bersih dan netral, bullshit. Yang ketiga, Arif Catur Pamungkas dari Persebaya didenda 10 juta dan larangan tampil 2 kali. Pelanggarannya adalah kartu merah langsung saat menghadapi Dewa United. Tapi ditambah lagi nih sanksi 4 kali akibat pelanggaran keras pada pemain Dewa United. Tuh kan, kalau pemain Persebaya mah didendanya 6 kali cuy. Hadeh. Yang keempat, Dendi Santoso dari Arema FC didenda 10 juta dan larangan tampil 2 kali. Pelanggarannya adalah pelanggaran serius terhadap pemain PSS Sleman. Lah, di laga ini wasit cuma ngasih kartu kuning loh. Wasitnya dihukum dong, kan cuma ngasih kartu kuning, harusnya kartu merah tuh. Yang kelima, Persis Solo didenda 50 juta. Pelanggarannya adalah biasalah 5 kartu kuning dalam 1 laga saat lawan Persija Jakarta. Padahal di sini ada 6-7 kartu kuning dan 1 kartu merah loh itu. Yang keenam, PSS Sleman didenda 50 juta. Pelanggarannya 5 kartu kuning dalam 1 laga saat lawan Arema FC. Padahal PSS Sleman di sini dapatkan lebih dari 5 loh. Yang ketujuh, Wahyudi Hamisi dari PSS Sleman didenda teguran keras. Pelanggarannya adalah protes pada wasit. Kan udah dibilang wasit kalau di lapangan itu jadi dewa, nggak boleh diprotes meskipun wasitnya salah. Yang kedelapan, Madura United didenda 20 juta. Pelanggarannya adalah adanya pelemparan benda ke dalam lapangan saat melawan Borneo FC. Yang kesembilan, Maurizio Sousa, pelatih Madura United didenda teguran keras. Pelanggarannya ya samalah, protes pada wasit. Yang ke-10, Panpel Persis Solo didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter away saat lawan Persija Jakarta. Yang ke-11, Persija Jakarta didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah adanya supporter Persija yang away ke Solo. Yang ke-12, Arema FC didenda 50 juta. Pelanggarannya adalah 5 kartu kuning dalam 1 laga saat melawan PSS Sleman. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini baru dari pekan 13 dan 14 di Liga 1 loh ya. Pekan 15 mah belum. Liga 2, ada yang pertama Muhammad Isaef dari Malut United didenda 5 juta dan larangan tampil 1 kali. Pelanggarannya adalah pemukulan terhadap pemain PSIM Jogja. Yang kedua, M. Rafli dari Malut United didenda juga 5 juta dan larangan tampil 1 kali. Pelanggarannya sama, pemukulan terhadap pemain PSIM Jogja. Yang ketiga, klub Malut United didenda 10 juta. Pelanggarannya adalah adanya pelemparan benda ke dalam lapangan saat lawan PSIM Jogja. Yang keempat, Persiraja Banda Aceh didenda 10 juta. Pelanggarannya adalah adanya pelemparan benda ke dalam lapangan saat melawan Sada Sumut. Yang kelima, Sriwijaya FC didenda 10 juta. Pelanggarannya adalah adanya pelemparan benda ke dalam lapangan saat melawan Semen Padang. Yang keenam, Nazarudin Degam, Presiden Persiraja Banda Aceh didenda 22,5 juta dan larangan hadir di lapangan sebanyak 5 kali. Pelanggarannya adalah protes keras terhadap wasit. Udah dibilangin kalau wasit kita mah kebal. Yang ketujuh, Iwan Arianto, ofisial Persijap. Ega Makmur, ofisial Persijap. Supriyanto, ofisial Persijap. Andreas Francisco, kiper Persijap, dan Iqmal Nur Syamsu, striker Persijap.
Semuanya didenda 25 juta dan larangan tampil 6 bulan. Pelanggarannya ya kita tahulah, kabarnya sih katanya ya pemukulan terhadap wasit saat laga lawan PSCS Cilacap. Yang ke-8, Panpel Persijap didenda 10 juta. Akibat insiden ini juga ya. Yang ke-9 ya tentu saja adalah klub Persijap pun didenda 25 juta akibat insiden ini juga. Jadi total pemasukan Komdis PSSI per tanggal 3 sampai 6 Oktober 2023 ini dari Liga 1 dan 2 saja itu sebesar 472 juta, alias sekitar hampir setengah miliar cuy. Unik ya, kalau emang dipikir-pikir unik banget loh. Klub yang main, pemain yang terkena pukulan atau terkena pelanggaran atau kena apalah di lapangan. Terus supporter datang dengan ongkos dan beli tiket sendiri. Tapi giliran kena sanksi kok duitnya justru yang nagih oleh PSSI sih. Enak banget ya PSSI, tinggal nemeng doang. Ayo siapa nih yang mau jadi anggota PSSI? Gak usah capek kerja, tapi duit datang sendiri loh. Mimin mah ogah meskipun ditawarin jadi anggota PSSI, meskipun duitnya berjibun. Tapi kalau duit haram buat apa? Ya iyalah duit haram. Duit yang didapat dari derita orang lain, apa bukan duit haram namanya? Tapi ya udahlah, toh klubnya juga pada bego, diem-diem baik, kagak mau kompak pada protes. Ya minimal boykot liga gitu sekalian buat tanda protes ya. Artinya nikmatin aja dah. Lanjut kita ke berita klub. PSS Sleman resmi berpisah dengan pelatih Mirian Mihail, tapi PSS langsung dapatkan pelatih baru. Dia adalah Bertrand Krasson. Mungkin kita asing dengar nama Bertrand Krasson, tapi sebenarnya dia ini pelatih terkenal, apalagi di negaranya yakni Belgia. Sebab Krasson ini pernah melatih klub-klub elit seperti Napoli, Brussels, dan Anderlecht. Wah, bisa kali bawa Lukaku ke PSS Sleman nih. Dari Persebaya, pemain asal Jepang Sho Yamamoto kabarnya resmi mengundurkan diri dari Persebaya. Isu ini berkembang di kalangan bonek mania. Bahkan manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri pun sempat mengatakan ada pemain yang minta mundur dari Persebaya. Tadi barusan ini ada beberapa pemain nanya saya, lupa saya mau keluar. Padahal kami. Meskipun pihak Persebaya baru memberikan statement resmi, tapi kode dari Sho ini sudah jelas. Sho tengah berada di Jakarta bersama Paulo Victor. Nah lo, kemana tuh? Mau kemana tuh di Jakarta? Hihi. Sho disinyalir hengkang lantaran gak cocok dengan gaya melatih Joseph Gombau. Sebenarnya ini tuh udah terlihat ya saat lawan Persib Bandung kemarin. Sho jadi salah satu pemain yang menenangkan Paulo Victor. Bahkan Sho terlihat berbisik pada Paulo Victor kala itu. Haha, kira-kira akan kemana nih jika Sho benar-benar hengkang? Udah tahu kali. Hi. Borneo FC resmi mendapatkan Wiljan Pluim. Pluim sudah diperkenalkan di akun Instagram Borneo FC. Nah buat yang nanya apakah Pluim bisa langsung main? Ya enggak lah, nanti mainnya di putaran 2 ya. Lalu apa ini artinya Borneo FC ini sukses merayu Maklok buat gabung? Sebab dalam rumornya Pluim ini mau gabung Borneo kalau Borneo bisa datangkan Klok. Ya markili aja lah, mari kita lihat nanti ya. Dari Persib Bandung, di tengah skuad Persib yang tengah diliburkan selama 3 hari, pihak manajemen Persib mencoba mengamankan satu asetnya, yakni sang top scorer Persib sementara David Da Silva, dengan menawarkan perpanjangan kontrak pada DDS. Tapi kabar yang kami dapat, proses ini masih berjalan alot. DDS dikabarkan belum mau tanda tangan perpanjangan kontrak. Kami pribadi belum tahu alasannya kenapa DDS belum mau perpanjang kontrak. Ada yang bilang kontrak yang ditawarkan Persib ini kurang sesuai dengan keinginan DDS. Ada yang bilang DDS minta naik gaji. Ada yang bilang juga DDS lagi nego dengan klub lain. Kami pribadi coba menghubungi beberapa petinggi Persib, tapi tak ada jawaban sama sekali. Sebab menurut mereka, masalah kontrak ini adalah off the record alias rahasia perusahaan.
Menurut pendapat kami, ini sebuah kerugian bagi Persib jika tak mampu mempertahankan DDS. Sebab belum tentu Persib bisa dapatkan pemain baru yang bisa langsung tune in. Apalagi pemain baru itu baru main di Liga Indonesia. Kalau toh permasalahannya soal gaji, ya kami pikir kalau memang permintaan DDS ini nggak terlalu tinggi amat, ya mungkin misalnya nih ya DDS ini cuma minta naikin gaji nggak sampai 3 kali lipat, ya kasih aja kenapa. Tapi kalau dilihat dari riwayat DDS, setahu kami ya dia ini tipe pemain yang nggak mata duitan deh. Terbukti ya saat pindah dari Persebaya ke Terengganu, ternyata gaji DDS di Terengganu ini cuma separuh dari nilai gaji yang diterima DDS di Persebaya. Dan yang kami tahu, jika berdasarkan dari nilai pasar, gaji David Da Silva di Persib ini tuh nggak lebih gede dari gajinya Rahmat Irianto loh. Yuk kita lihat aja nih ya, siapa aja sih pemain dengan gaji tertinggi di Persib, dan ini kami ambil sumbernya dari transfermarkt.com loh ya. Di urutan pertama pemain dengan gaji tertinggi di Persib ada Maklok dengan gaji 716 juta per bulan. Di urutan kedua ada Nick Wipers dengan gaji 576 juta per bulan. Di urutan ketiga ada Ciro Alves dengan gaji 506 juta per bulan. Di urutan keempat ada Rahmat Irianto dengan gaji 470 juta per bulan. Dan di urutan kelima ada Ezra Walian dengan gaji 398 juta per bulan. Gaji Ezra ini sama dengan gajinya Beckham loh ya. Nah, jika David Da Silva punya harga pasar itu 3,48 miliar atau setara dengan nilai pasarnya Febri Haryadi, ya otomatis gaji DDS ini sama dengan Febri, yakni sekitar 275 juta per bulan. Jadi kami pikir cukup wajar ya dengan semua kontribusi DDS selama 2 musim ini. Jika DDS ini minta naik gaji, ya kalau cuma minta naik gaji setara dengan Ciro sih kami pikir hal yang sangat wajar lah ya. Jadi kalau seandainya David Da Silva ini minta gaji 520 juta per bulan, ya kami pikir hal yang wajar lah ya. Kecuali ada klub lain yang nawar DDS dengan gaji 1 miliar, itu mungkin bisa bikin DDS ini pindah klub. Ya, gimana menurut kalian? Dari Persija, satu nama pemain asing Brazil kabarnya sudah deal dengan Persija Jakarta. Dia adalah Felipe Silva, penyerang pelontos berusia 31 tahun yang kini main di Liga Cina bersama klub CD Rongcheng. Persija kabarnya harus menebus Silva ini dengan harga lebih dari 10 miliar rupiah sebab harga Silva ini ada di angka 8,69 miliar rupiah ditambah pelepasan klausul kontrak yang masih tersisa 1 tahun di klub Cina ini. Nah, buat yang kemarin nanya emang Persija ini butuh berapa lagi pemain asing? Nah, menurut Thomas Doll sih bilang nih, dia ini butuh 4 pemain asing baru, yang artinya cuma akan tersisa 2 pemain asing lama di Persija. Dan prediksi kami yang akan bertahan cuma Kudela dan Matsumura. Sementara Simic, Bias, dan Gajos kemungkinan akan dilengserkan sebab sejauh ini yang udah deal ke Persija ini ada 3 nih, yakni Tocantins, Felipe Silva, dan juga Moussa Konate, dan 3-tiganya adalah striker loh. Jadi tersisa cuma ASEAN loh ya. Nah, ASEAN ini ada 2 kandidat nih, yakni Omid Nazari dan Manuel Bir. Kita akan lihat nanti seperti apa sih pergerakan transfer Persija ini. Kembali ke PSS Sleman. PSS Sleman kabarnya akan datangkan 2 pemain asing baru nih. Baru tapi rasa lama. Mereka adalah Marco Simic dari Persija dan Taisei Marukawa dari PSIS. Berita ini rame di kalangan Slemania. Hal ini atas permintaan sebagian Slemania. Meskipun hingga saat ini pihak manajemen PSS Sleman belum memberikan statement apapun soal ini. Tapi yang patut ditunggu adalah apa reaksi bos PSIS Yoyo Sukawi menanggapi berita jika pemain kesayangannya akan dibajak tim lain. Apakah akan bilang ini rumor bodoh? Enggak ya?